Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tema kita kali ini membahas mengenai diabetes mellitus. Nah, pemirsa masih bersama dengan saya dua narasumber cantik kita, Dr. Wenti dan juga Dr. Junia. Nah, tadi Dr. Junia sedang menyampaikan ya, ini penyebab-penyebab dan harusnya seperti apa nih gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, saya masuk sedikit ke Dr. Wenti ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada genetik. Berarti anak bayi pun bisa langsung terkena atau terdeteksi bahwa dia sudah mengidap diabetes ya dok ya? Ya, cuman kan deteksinya agak sulit ya kalau masih bayi. Jadi dia kerusakannya itu tadi 90%-nya terjadi di awal, gejalanya belum muncul. Nah, karena tidak ada gejala itu, jadi dia sering miss. Jadi ketika umurnya sudah berapa tahun, oh baru tahu nih gulanya tinggi, ada DM-nya juga gitu. Nah, berarti itu yang, dan juga dok, kalau di masyarakat kan kita sering bilang kencing gula. Itu berarti memang penyakit ini. Tadi kan ada glikoseria ya. Jadi kalau kadar gula darahnya memang sangat tinggi, dia pasti akan keluar tuh lewat urinnya tadi. Karena kan dia disekresi. Iya, baik. Terima kasih Dokter Wenti. Nah, kita lanjut ke Dokter Junia ya. Silahkan dokter dilanjutkan. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke penanganan nih. Yang pertama, first line itu gaya hidup sehat dulu. Tidak cukup hanya obat-obatan. Apa? Diet. Diet di sini bukan berarti nggak makan. Maksudnya diet itu aturan makannya diatur. Gitu. Dan olahraga sesuai anjuran. Kenapa ada kalimat sesuai anjuran? Karena di saat orang dengan gula tertentu, misalnya lebih dari 250, lebih dari yang gulanya tinggi, itu ada anjuran khusus untuk olahraganya. Kenapa? Karena saat kita olahraga itu kan terjadi pembakaran energi ya. Itu bisa nanti feedback negatif, malah makin tinggi gulanya. Makanya nanti olahraganya sesuai anjuran. Ada anjuran-anjuran khusus. Dan penanganannya biasanya itu selain dokter umum, dokter penyakit dalam, bisa dia kolaborasi dengan dokter gizi. Kalau sudah ada komplikasi ke arah bedah dengan dokter bedah, ke tulang ke dokter ortopedi. Jadi memang akan komprehensif ini. Begitu. Makanya kalau kita lihat di rumah sakit, di setiap poliklinik bisa jadi ada pasien diabetes di situ. Mungkin bukan untuk berobat untuk ambil obatnya, tapi untuk kontrol komplikasinya itu bisa jadi. Oke, gaya hidup sehat nanti akan dijelaskan detail di belakang. Kemudian ada medikamentosa, obat-obatan. Obatnya ini ada dalam bentuk diminum, oral, tablet, ataupun disuntik. Seperti dijelaskan oleh Dr. Weti, yang udah disuntik itu biasanya diabetes tipe 1, walaupun diabetes tipe 2 dengan kondisi-kondisi tertentu itu juga mendapatkan terapi injeksi insulin. Kemudian untuk obat oral sendiri itu tidak saya jelaskan satu-satu. Tapi untuk obatnya itu ada banyak, ada yang monoterapi, ada yang ada yang sampai double obatnya begitu. Ada yang sampai 3 itu jenisnya. Atau dikombinasikan dengan obat lain, misalnya obat hipertensi, obat kolesterol, dan lain-lain. Jadi obatnya ini lumayan luas dan banyak jenisnya. Jadi tidak bisa tuh, saya cek gula, menurut kita tinggi, kita nggak tahu kadar tinggi itu apakah puasa atau tidak. Asal kita menurut tinggi, terus kita minum obat diabetes sendiri, itu tidak disarankan. Karena dengan minum obat diabetes sembarangan, efek sampingnya bisa kurang gulanya, hipoglikemi, nanti bisa drop. Saking dropnya bisa tidak sadarkan diri. Itu ada karena dia mengkonsumsi obat gula tidak sesuai anjuran dan tidak sesuai indikasi. Setelah itu pencegahan komplikasi. Nah, pencegahan komplikasi ini misal perawatan kaki agar tidak mudah, kalau luka dirawat lukanya agar sembuhnya bagus. Karena pada kasus diabetes luka itu cenderung sulit sembuh. Kemudian mata nanti cenderung pandangannya mudah kabur, itu sering harus dicek medical check up per sekian waktu. Kemudian bisa ke saraf juga, mulai nanti ada kesemutan, kram-kram, neuropati namanya ya, dan bisa ke ginjal juga. Oke. Nah, ini komplikasinya kita bagi menjadi akut dan kronik.
Nah, kalau akut ini hipoglikemi yang pertama. Itulah tadi misalnya karena konsumsi gulanya tinggi, konsumsi obat penurun gula, akhirnya terlalu rendah gulanya karena mungkin faktor minum obat yang tidak sesuai anjuran atau makannya tidak adekuat begitu. Jadi hipoglikemi. Jadi saat pasien datang diabetes, biasanya kita sebagai dokter kalau dia datang tidak sadarkan diri, kita curiganya dua. Dia diabetes nih datang tidak sadarkan diri. Apakah kelebihan gula kah atau kekurangan gula kah? Jadi kita perlu cek itu. Jadi nanti jangan sampai ini kekurangan gula kita masukkan gula, keluarganya lah ini kan diabetes kok dimasukin gula. Karena bisa ada komplikasinya hipoglikemi, turun gulanya gitu. Jadi kalau masyarakat nanti datang, misalnya ada keluarga yang sakit, datang ke rumah sakit, itu jangan berpikiran negatif lagi, kok dikasih gula, kok dia diabetes dikasih gula. Boleh kok bertanya ke dokternya mungkin setelah selesai penanganan begitu. Kenapa kok dikasih gula? Ternyata dia hipoglikemi, kurang gulanya. Kemudian HONG atau hiperglikemia hiperosmolar non ketotik itu komplikasinya juga, atau ketoasidosis diabetik itu komplikasinya juga saking tingginya gulanya. Begitu. Biasanya itu gulanya datang itu udah 500 lebih begitu gitu ya. Biasanya tidak sadarkan diri atau sudah mulai lemas dan sesak begitu. Itu komplikasi akutnya. Nah, untuk kronik ini sendiri gula itu sebenarnya kalau terlalu berlebih di tubuh kita sifatnya merusak. Bisa menyebabkan stroke. Pembuluh darah kita pun juga tidak terlalu fleksibel kalau gula kita terlalu tinggi. Apalagi dikombin dengan kolesterol yang tinggi. Udah nggak fleksibel, tersumbat lagi sama plak-plak kolesterol. Akhirnya nanti bisa stroke. Setelah itu penyakit jantung koroner kalau dia menyumbat di pembuluh darah jantung. Gangren atau ulkus diabetikum ini yang paling banyak dan perawatannya paling panjang. Akhirnya nanti dia perlu perawatan khusus ke memang ahli perawatan luka diabetes. Karena perawatan luka diabetes itu tidak bisa sembarangan. Begitu, dan tidak hanya cukup dengan perawatan luka saja. Yang kita pakai pun harus menunjang yang aman untuk penderita diabetes. Untuk penderita diabetes yang arah ke gangren atau ulkus, itu kaos kakinya ada khusus, sepatunya ada khusus, kemudiannya kakinya itu agak tricky ya, tidak boleh terlalu kering tapi tidak boleh basah. Jadi memang butuh perhatian khusus ya dok? Betul, kalau sudah ke diabetes. Jadi kita tidak bisa, oh saya diabetes tapi saya masih bisa jalan sehat, itu nggak bisa. Kita harus tetap kemungkinan komplikasinya harus kita cegah secara dini karena kalau sudah parah itu agak susah. Begitu. Kemudian ada retinopati ke mata nih komplikasinya. Ciri khasnya biasanya pandangannya mulai kabur. Makanya orang diabetes biasanya persekian bulan dari kita konsulkan ke dokter mata, terutama yang udah ada gejala begitu. Kemudian bisa ke nefropati itu ke arah ginjal atau neuropati itu ke arah saraf, itu komplikasi-komplikasinya begitu. Baik. Oke. Nah ini bagian pencegahan ya dok Pencegahan. ya. Nah, dok kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.